Oke, pada malam hari ini kita akan bahas tentang begini. Beberapa materi yang sudah diajarkan di kelas 4 itu kita akan review saja, kita lewat maksudnya. Kita akan pelajari materi yang belum dibahas ya. Oke, supaya lebih jelasnya coba kita lihat di sini. Malam hari ini kita akan langsung ke sini ya. Kita akan belajar tentang ini, jarak. Ya. Jadi di kelas 4 itu sudah dipelajari kan tentang satuan jarak, yaitu ada kilometer. Itu kelas 3. Ya, dari kelas 3 malah. Tapi pindah naik turun jarak sudah tahu kan satuan ukurannya, misalnya dari kilometer ke meter, dari meter ke sentimeter, atau milimeter ke meter, itu semua sudah tahu. Dan di sini ada kuncinya ya. Turun satu tangga akan dikalikan 10, naik satu tangga akan dibagi 10. Sentimeter ke meter itu akan dibagi 10. Dari kilometer ke meter akan dibagi 1000, ya kan? Nah, itu sudah diingat kembali ya. Pelajaran yang lalu ya. Ini sudah dipelajari di kelas 3, kelas 4 katanya. Jadi satuan antara meter ke kilometer, meter ke sentimeter, meter ke desimeter. Ini adalah yang harus diingat-ingat karena nanti di kelas 6 biasanya di ujian juga ada. Jadi bagaimana kita mengkonversi ya, merubah ukuran satuan jarak ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang ini. Belajar tentang satuan kecepatan. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Itu adalah kecepatan. Misalnya, kapan kita perlu tahu kecepatan? Biasanya kalau kita naik mobil, ya, kita pasti akan tahu jarak, misalnya dari Semarang ke Jakarta, atau dari Semarang ke Bandung, atau dari Jakarta ke Bandung. Itu kan kalau dilihat di peta, misalnya jarak Jakarta-Bandung 180 km atau 170 km. Kemudian kita naik bis. Dari Jakarta ke Bandung naik bis ternyata butuh waktu 4 jam. Jadi dari Jakarta-Bandung butuh waktu 4 jam naik bis. Sedangkan jaraknya adalah 170 km atau kita bulatkan 180 km. Kalau dibagi 4 jam berarti kurang lebih Jakarta-Bandung itu adalah kita kecepatannya menggunakan bis itu kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Ya kan? Jadi 60 km per jam. Setelah 4 jam kita akan 60 kali 4 sehingga 180 km itu ada jarak yang kita dapat. Nah, jadi ini ada satuan kecepatan. Satuan kecepatan adalah satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Misalnya, 1 meter per detik, ini kalau kita konversi ke kilometer, sama dengan 3,6 km per jam. 1 meter per detik itu sama dengan 100 cm per detik. Ini adalah konversi. Kemudian di sini juga sama nih. 1 km per 1 jam itu sama dengan 1000 meter per 3600 detik. Itu sama dengan 5 meter untuk 18 detik. Sehingga dalam 1 detik itu butuh waktu 0,28 meter per detik. Ya, seperti itu. Ya, ini 0,28 meter per detik. Jadi 1 km per jam itu sama dengan 0,28 meter per detik. Nah, satuan kecepatan ini kita pakai di mana? Yaitu tadi saya contohkan, kalau kita naik bis Bandung-Jakarta jarak sekian, kemudian waktunya sekian, berarti kita akan tahu kecepatan bis tersebut. Atau misalnya kita naik pesawat dari Jakarta ke Taipei, jarak Jakarta ke Taipei misalnya 2000 km.
atau 3000 km. 3000 km kemudian kita naik pesawat selama 5 jam. Berarti berapa? Kecepatan rata-rata pesawatnya kurang lebih adalah 600 km per jam. Ya, 600 km per jam. Itu adalah kecepatan pesawat jet rata-rata. Nah, jadi ini ada satuan kecepatan yang harus kita ketahui karena nanti di ujian bisa saja nanti akan keluar soalnya. Jadi yang penting prinsipnya adalah kita tahu dulu satuan jarak dan yang kedua kita harus tahu satuan waktu. Nah, satuan jarak tuh tadi apa? Di slide sebelumnya kan kita udah tahu tuh ada meter, kilometer, sentimeter dan seterusnya. Nah, satuan waktu ada misalnya ada detik, ada menit, ada jam. Nah, kalau satuan kecepatan ada satuan jarak dibagi dengan satuan waktu sehingga kita akan tahu ini pembagian-pembagian waktu seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Mbak Darmayanti, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, kita lanjut. Ini menghitung kecepatan, ya. Jadi untuk dapat menghitung kecepatan ini, rumusnya sudah tadi disebutkan bahwa kecepatan itu ada jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh, ya. Mencari jarak yang ditempuh akan menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau S, simbolnya S. Jarak itu S, kecepatan itu V, dan waktu itu T. Jadi S sama dengan V kali T. Untuk mencari waktu yang digunakan untuk menempuh jarak menggunakan rumus, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sehingga rumusnya bisa kita lihat T sama dengan S per V. Ya, seperti itu. Contoh, kita menghitung jarak dan kecepatan. Ya, kita latihan saja ya. Nah, kita lihat. Nih, di sini pesannya boleh menggunakan kalkulator. Ya. Iwan berangkat ke sekolah berjalan kaki. Jarak dari rumah ke sekolah 750 meter. Setiap hari, Iwan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah. Berapa kilometer per jam kecepatan Iwan berjalan kaki? Nah, ini coba kita gunakan. Coba dihitung. Jadi S-nya sama dengan 750 ya. Kemudian T-nya sama dengan 15 menit. Kemudian berapa V-nya? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada satuannya meter dan menit. Kita akan merubah menjadi kilometer per jam. Oke, berapa? 750 meter itu berapa kilometer? 0,75. 15 menit itu berapa jam? 0,25. Jadi V-nya 0,75 dibagi 0,25 berarti 0,5. Ya. Kita lihat ya jawabannya ya. 0,75 km dan 0,25 jam. 0,75 dibagi 0,25 jadi berapa? 3 kan?
Udah. Ayah. Ya, halo. Itu udah ketemu ya? Oh ya, gimana Mbak? Ada pertanyaan? Oke. Nah. Kecepatan berapa? Kita konversi 750 meter itu berapa kilometer? 0,75 ya kan? Dan waktunya 15 menit. 15 menit itu berapa? Seperempat. Oke. Itu soal nomor 1. Jadi jawabannya sudah kelihatan ya. Sekarang coba kita lihat soal yang nomor 2. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai sekolah? Oke, ini Ya sekarang tentu saja ini gampang ya. Ya udah, coba Rama jawab. Ya, ayo Rama jawab. Jarak 4 km ya. Tunggu, biarkan. Kemudian waktu tadi berapa? Bukan waktu, kecepatan. Kita tahu Kan kecepatan. 16 menit dong ya. Kecepatan 250 kilometer. 250 meter per detik. Ya, 250 meter per menit ya. Ya 16. 250 meter per menit. Oh ya benar. 16. Nah, jadi berapa? 16. Berapa waktunya? 16. Ayo Rama, jawab langsung di sini. Ayo. 16 menit. 16 menit. Dari mana hitungannya? Dari 25. 4 km itu berapa? 250 meter per menit. Kalau dirubah ke kilometer jadi? Kan 4. Sekarang 4 kali 4 berapa? Coba. 250 meter itu kan per menit toh. 1 menit. Nah, terus dikumpulin jadi 100 dan 4. Ya kan? Nah, terus dikali 4. Hasilnya ada 4. Coba dilihat lagi rumusnya ya. Ada yang belum mengerti nih. Iya nih. Lihat nih. Iya nih. 1 km 1000 meter sama dengan 3600 detik. Maksudnya tuh sih. 1 meter per jam sama dengan 0,28 meter per detik. Nah, sekarang kan gini 1 meter per detik itu 3,6 km per jam. Ya kan? Sekarang kita lihat di sini. Jaraknya 4 km, kecepatannya 250 meter per menit. Nah, sekarang kita mau pakai satuannya apa? Meter atau? Ya, kita pakai satuan meter saja. Kenapa? Karena hitungannya meter per menit. Oke. Coba dihitung. Jadi 4 km itu sama dengan 4000 meter ya. 4000 meter. Kecepatannya 250 meter per menit. Jadi 400 dibagi 250. Ya kan? Ingat, rumusnya di sini tadi sudah disebutkan ya. Untuk menghitung jarak, ya kan? Untuk mencari jarak, ini mencari waktu. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini jarak dibagi kecepatan. Jadi 4000 dibagi 250. Dan hasilnya adalah? Ya, hasilnya berapa? 4000 dibagi? Ya berapa yang dikasih tahu itu? Berapa? 4000 dibagi? Oh, warnanya 4000 kita bagi 4000 dibagi 250 meter per menit. Jadi hasilnya berapa? Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya 16 menit.
Ya, 16 Tuh menit. kan udah benar kan? Oke, benar ya. Kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ani, teman Iwan, berangkat ke sekolah diantar ayahnya dengan naik motor. Kecepatan kendaraan yang dinaiki ayah Ani 28 km per jam. Waktu tempuhnya 1/4 jam. Berapa jarak rumah Ani ke sekolah? Ayo, 28 km dibagi 4. Jadi 7 km. Oke? Oke, langsung ketemu lah, langsung ketemu. Iya, coba kita bahas di sini ditulis. Jadi diketahui tadi diketahui kecepatannya sama dengan 28 km per jam. Kemudian yang diketahui waktunya ya waktu T-nya itu sama dengan 1/4 jam, ya kan? 1/4 jam. Jadi S-nya sama dengan 1/4 juga. P dibagi T sama dengan 28 dibagi 4. 1/4. Dapat berapa? Dapatnya ya jadinya juga 28 dibagi 4 tuh ya. Atau 28 dibagi 1/4, aku nggak ngerti. Jika 1 jam dapat 28 km, maka 1/4 jam itu 7 km ya. Ini kan 28/4, jadi hasilnya 7 km. Oke, untuk soal jarak ini mengerti nggak? Ada pertanyaan tidak? Ada. Ada pertanyaan tidak? Ya emangnya kita harus ngapalin bahasanya tuh ya? Ini pertanyaanku ya. Emangnya harus diapalin yang kayak gini, ini tuh penting? Iya, penting, itu rumus. Jadi kamu harus tahu. Karena nanti kamu SMP rumusnya sama. Kecepatan itu V, waktu itu T, dan jarak itu S. Itu selalu begitu. Oh, tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nomor 4, nomor 5. Masih perlu latihan nggak? Kok kayak gitu aku pusing ya. Aku juga punya pertanyaan. Menurutku cara kan lebih cepat ya. Daripada nulis kayak gitu ya. Masih perlu latihan nggak? Kalau perlu, kita lanjut latihannya. 2 nomor lagi ya. Biar tuntas, kita lanjutkan 2 nomor lagi. Bapak kepala sekolah berangkat ke sekolah mengendarai mobil. Jarak rumahnya ke sekolah 25 km. Bapak kepala sekolah berangkat pukul 6.20 dan sampai di sekolah pada pukul 6.50. Hitunglah kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Bapak kepala sekolah dalam satuan kilometer per jam. Aku tahu. Oke, hitung. Oke, kita hitungkan ya. Tadi diketahui jaraknya berarti S. Diketahui S sama dengan 25 km. Ya kan? S 25 km. Kemudian T-nya adalah 620 dikurangi 650 dikurangi 620 sama dengan 30 menit. Atau sama dengan setengah jam. Ya kan? Nah, karena ini udah diketahui, maka hitung V. V sama dengan S dibagi T. Sekarang kita hitung 25 km dibagi setengah jam. Jadi berapa? Oke. Kalau misalnya 1 jam tua. 1 jam itu 25 km. Jadi kalau setengah jam berarti 12 kilometer. 5 km. Oke? Saya dilihatin ya. Ayo tadi kan ngomong sini kan. Nah, Oke, ya
Oke, kita lanjut soal nomor 5. Bu Ida, guru matematik, pergi ke sekolah naik mobil. Jarak rumahnya ke sekolah 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Ida 30 km per jam. Bu Ida sampai sekolah pukul 6.45. Pukul berapa Bu Ida berangkat dari rumah? Oke, sekarang kita akan gunakan waktu. Oke, permisi. Kita ketahui, sebentar. Kita ketahui S-nya 10 dan V-nya 30. 25. Jadi 25. S sama dengan 10 km. Kemudian V sama dengan 30 km per jam. Berapa T? T sama dengan V per S. Aku tahu berapa. Sama dengan berapa? Saya tadi dulu menunjukkan. Nah, itu. Nah, hasilnya 625. Enggak, hitung dulu dalam satuan waktu dulu. Baik. Dalam satuan waktu dulu. Jadi aku kita hitung. Aku sekali gituin, aku langsung aja hitung. 625. Ya udah itu dari mana? Ya kan, 0625. Iya, sekarang gini kan, 30 km per jam, kemudian jaraknya 10 km. Tandanya 10 km. Kemudian di sini disebutkan berapa waktunya? Di sini diketahui waktunya tiba ya. Di sini diketahui waktunya tiba berapa? 6.45 ya. T-nya 6.45. Tandanya 25. 6.45 dikurangi X, ya kan? Sama dengan berapa itu? 30 per 10. Berarti berapa? 625. 060. 30 km dibagi 10 berarti 3. Jaraknya itu 3 jam ya. Salah. Berapa coba? Itu dihitung. Bentar, 30 km dibagi 10 km sama dengan 30 dibagi 10 ya 3. 3 jam. 3 jam apa ini? Itu 30 km. Coba itu hitung rumusnya. V sama dengan T sama dengan V per S. Dan itu aku baca soalnya pelan-pelan. Nah. Ya, 30 km per jam. Coba, 60 dibagi 3 berapa? 60 dibagi 3, 2 kali. Kan 20 menit. Ya udah, cara menghitung coba kamu jelaskan. Jadi biar jelas di rumusnya nih. Tapi aku tidak ngerti gimana cara itu. Aku tinggal langsung aja. Nggak bisa begitu, matematika harus logis. Ayo. Nah, kita lihat di sini kan. Kita cari tahu dulu waktunya berapa menit untuk jarak tempuhnya. Ya, atau berapa jam. Kalau jaraknya 10 km dengan kecepatan 30 km per jam, otomatis dia akan ditempuh dalam waktu sepertiganya, ya kan? 1 per 3 jam. Betul tidak? 1 per 3 jam, berarti 60 dibagi 3 sama dengan 20 menit. Ya. Kemudian, tadi diketahui jam tibanya adalah jam 6.45. Jadi jam berapa dia berangkat? Nah, 6.45 dikurangi 20 menit. Sehingga jam berangkatnya itu ada jam 6.25. Hah? Nah, begitu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Ada yang nggak jelas? Ada pertanyaan? Tidak, tuh udah ditulis. Yang tadi, ini kan ada soal yang baru. Gimana, ada pertanyaan Mbak Darmayanti? Tidak ada. Aku ada pertanyaan. Apa? Kenapa harus dilogis ya? Kenapa harus dikasih tahu gimana cara ngitungnya?
Ya, itu namanya matematika, logika. Lah aku bisa nemuin sendiri kok pakai otak kok. Ya, otakmu itu kan logika. Ya suka. Tapi aku kagak ngerti nemuinnya kayak gimana nanti sekali-kali Makanya dihitung itu, makanya pakai rumus tuh seperti itu. Asli kagak usah pakai rumus juga, aku udah ngerti. Oke, sampai sini jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi, untuk soal perhitungan ini tidak ada masalah ya untuk jarak, waktu, dan kecepatan. Ini susah nih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke luas trapesium dan layang-layang. Di sini ada sisi atas, ada sisi alas. Sisi alas sejajar dengan sisi alas. Ini ada sisi atas, sisi alas ini tinggi. Oke, luas trapesium dapat dicari menggunakan rumus luas segitiga. Caranya dengan membagi trapesium tersebut menjadi dua segitiga, kemudian luas kedua segitiga itu dijumlah. Trapesium terbentuk dari dua segitiga. Luas trapesium sama dengan luas segitiga 1 dan 2. Jadi setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali B kali T. Kemudian B kali T ini A kali T. Oke. B kali T. Oke. A tambah B kali T. Jadi rumus trapesium dirumuskan L sama dengan setengah A plus B kali T. A plus B kali T. Dengan T tinggi trapesium, A dan B merupakan sisi-sisi yang sejajar. Rumus trapesium dapat dicari tinggi dan panjang sisi alas trapesium. Jika tinggi trapesium itu T sama dengan 2L dibagi A plus B. Panjang sisi alas A sama dengan 2L per T dikurangi B. Panjang sisi atas sama dengan B sama dengan 2L per T dikurangi A. Setengah kali AD dan AC. AD dan DC. Iya benar. Segitiga ADC. Kemudian segitiga ini adalah CAB. CAB ya kan. Segitiga AB dan AC. Bukan pertamanya gitu. Ini tambah terus dikali sama yang tinggi. Kan? Iya, AB dan AC. AB AC. Oke. Kalau yang lain yang susah itu yang mas. Sampai sini ada pertanyaan tentang trapesium? I don't have some question. Tentang trapesium ada pertanyaan tidak? Kita lanjut. Jadi ini sisi alas 18, sisi atas 12. Tingginya 10. Luas sama dengan setengah sisi alas sama sisi atas dikali tinggi. 12 setengah kali 18 tambah berapa kali 10. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, aku tahu berapa. Oke, dijawab. Ini berapa? Kita coba kasih komen. Kasih komen. Ini adalah jawabannya 12. Ya kan? 18 tambah 12 berarti 30. Setengah dari 30 berapa? Itu 2, itu sekitar 15. 15. Kali 10. Oke, 15. 15 kita kalikan 10 jadi hasilnya 110, 120, 150. 150. Oke, ini diketahui sisi alasnya berapa? Sisi alasnya kita lihat gambar dia adalah 20. Kemudian sisi atasnya berapa? 12. Tingginya 9. Oke, luasnya sama dengan 20 ditambah berapa? 12 kali tinggi. 20 tambah 12. Ya. Ini maksudnya alas kali atas. Ini 20 tambah 12. Ya, 2 dan 12. 12 tambah 18 sudah. Berarti ini berapa? 22 dibagi 2. 22 dibagi 2 adalah
11 kali 9. Sehingga berapa hasilnya? 99 cm persegi. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Coba ini dihitung. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Coba kita latihan. Oke, latihan ya. Waktunya 5 menit ya. Iya, 32. Ya, ini. Silakan dikerjakan. Ayo, Rama. Kerjakan. Ini maksudnya yang atas sih. Itu aku masih kagak ganti dikit. Lah, aku hitung. Lihat ya. Mungkin kan 20 tambah 12 sama dengan 32. Oh, 32 ya. Salah berarti. Itu 32 dibagi 2 bukan 11 berarti. Aduh. 15, 16. Bukan. 16. Bukan 16. Emang tambah apa ya betul. 16 kali 9 jadi berapa? Bukan 99 ini. Salah tuh, salah hitung jadi. Ya, ini harusnya 16 ya. 16. Oh, kalau bisa ya, kalau bisa ya. Oh, ya udah oke. Ini aja kerjakan. Kerjakan, waktunya 5 menit. Ayo. Ayo, Rama. Kerjakan. Udah. 5 menit mulai dari sekarang. Ya gimana ya? Gitu, kalau Buat 4 meter, tandanya hasilnya adalah pakai nulisnya kayak gimana ya? Mungkin 12 enggak ketemu 20 boh.
belum? Oke ya, kita lihat sisi alasnya 10, sisi atasnya 6, berarti 10 tambah 6. Kemudian kali tinggi, setengah, 10 tambah 6 berarti 8, 8 kali 5 berarti 40, betul, 40 cm persegi ya, ini kita tulis di sini, 40 cm persegi. Kemudian 16, ini 12 berarti 18 ya. 18 bagi 2 berarti 9. 9 kali 8. 9 kali 8 berapa? Rama. 16 tambah 12 berarti 28. 28 dibagi 2 berarti 14. 14 kali 8 ya benar 120. Ini kita hitung berarti satuannya ada sentimeter ya. Oke. Jika diketahui atasnya 8 meter, tingginya 7 meter dan luasnya 84. Jadi berapa sisi alasnya? Nah, sisi alas tambah sisi atas bagi 2. Nah, kan? Coba kita hitung. 22 tambah 8 berarti 30. 30 bagi 2 15. 15 kali 7. Oh, kok hasilnya segini? Salah tuh ya. Coba dihitung. Rama, soal nomor 3. Salah. Iya. Nah, terus kan nomor 2 sama 1 kan juga salah toh. Nomor 2 sama 1 ya benar tuh ya. Iya, 3, 4, 5 juga salah tuh. Jadi hitung tuh ya. Diketahui sisi alas 24, tinggi 9, luas 162. Jadi ini gimana caranya menghitung? Gunakan kalkulator bila diperlukan. 30 tambah 16 bagi 2 berarti 46. 46 bagi 2 berapa? 46 bagi 2 sama dengan 2. Gunakan kalkulator jika diperlukan. Oke, boleh kan pakai kalkulator? Iya boleh, silakan. Ya, Coba tadi dihitung. aku ingin pakai kalkulator tapi nggak boleh. Oh di sini ada keterangannya. Gunakan kalkulator bila diperlukan. Dijawab dulu Kan soalnya. tidak diperlukan. Kalau misalnya ada orang yang tidak. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Coba diperbaiki dulu Rama. Nomor 3, nomor 4. Ya. 3, 4, 5. Ayo, waktunya 5 menit nih. Udah kelewat lagi. Ya. Ya. Ya, dong. Dia nangis. Kenapa? Farhan tuh. Hah? Farhan. Jangan bohong lah. Hah? Kesemutan. Dia nangis. Enggak. Nggak ada tanda kali di sini. Kali lo kok kagak ada. Ini ya. Belum tiga kalau. Lagi.
Hahaha. Hahaha. Jadi oke, sudah. Tutup mata. Gunakan rumusnya dulu. Jadi kalau mau menghitung gunakan rumusnya supaya cepat. Enggak, kok aku itu. Ayo cepat-cepat ah. Tuh, kan ayah bisa diem nggak sih? Aku sedang berpikir. Iya ya. Aku lupa. Kotoa. Bagaimana? Itu silang per. 23 kan? Nah, 23 dikali kemungkinan tuh 8 bukan 12. Oh tidak, aku kelebihan. Tinggal dikali sama. Kamu harus pakai rumus, jadi nggak cuma asal hitung. Itu pantesan kamu nyobain satu-satu ya kelamaan. Enggak, menurutku malah lebih cepet. Dah. Udah. Pakai rumus aku kelamaan no, gitu. Sudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Enggak ada. Kalau tidak, coba kita lanjutkan ya. Nih, nomor 1. Coba. Untuk menghitung trapesium. Ayo. Waktunya
Ayo. Diketahui luasnya berapa? 22,75 meter persegi. Kemudian diketahui tingginya berapa? 3,5 meter. Kemudian sisi atasnya 5. Yang pertanyaannya ada berapa sisi alas? Ayo. Oke. Rama, ayo hitung. Tomate sama dengan 783 tuh. Lagi hitung berapa itu? Itu kan berarti setengah AT plus AL dikali 3,5. Jadi itu pusing lah ya. nah ya, ayo coba dihitung cepat. Ya cepat pakai kalkulator. Itu udah dihitung rumusnya. Kan? Nah ini kan. Ya. Berapa? Nah kan kita hitung dulu ya. 22,75. Ya kan? 22,75. Nanti. Aku aja. 22,75 dibagi 3,5 sama dengan Koma. 75 dibagi 3,5 sama dengan 6,5 ya kan? Nah, 6,5 itu sama dengan apa? 5. Tuh enggak ditambah. Ditambah lagi dikali 2 dong. Ya. Enggak bisa ya. Kali aja langsung kali. Ini kali 2 sama dengan 13 dikurangi 5. Coba dihitung, benar nggak? 8 tambah 5 bagi 2 kali 3,5. Benar nggak 22,75 ya? Jawabannya 8 ya. Oke. 8 tambah 5 bagi 2. 10,5 dikali 3,5. Salah tuh. Bukan 8 oh. Salah rumusnya. Ayo kamu hitung gimana? 7. Berapa? Dari mana 7? Karena aku berpikir itu 7. 22,75 itu sama dengan berapa? 22,75. 22,75 hitung ini. 22,75 dibagi 3,5 sama dengan 6,5. Jadi 6,5 itu sama dengan berapa itu? 6,5 dikali 2 ya kan? Sama 6,5 sama dengan 13. Berarti di sini adalah 8 ya. 13 dikurangi 5. Betul ya, 8 tambah 5 bagi 2 kali 3,5. Oke, kita lanjut. Pak Joko memasang genting di bagian teras rumahnya. Atap terasnya berbentuk trapesium. Genting disusun sebagai berikut. Baris paling atas sebanyak 20 genting, baris paling bawah 34 genting. Susunan genting terdiri atas 15 baris. Jika kamu disuruh Pak Joko menghitungnya, berapa banyak genting di atap atas, di atap teras? Berapa banyak di atap teras? Ya
udah, ini kan berarti menghitung luas. Kita hitung saja berarti. 20 tambah 34 ya, soal nomor 2 ya. 20 tambah 34 dibagi 2 dikali 15. 275 ya. Samanya ini 275 genting. Ya, Pak Joko mempunyai tanah kosong berbentuk trapesium. Panjang sisi tanah yang sejajar 10 meter dan 16 meter. Luasnya 156. Berapa lebar tanah Pak Joko? Oke. Berarti kita bagi dulu ya. Ini berarti 156 dibagi 10 sama 10. 26 bagi 2. Berarti berapa? 26 bagi 2. 13. 12. Ya kan? Bukan 12. Mana sih? Coba kita hitung rumusnya. Aduh, cuma kayak gitu aja kekusah. Ulangi ya. Kita hitung ya. Soal nomor 3. Panjang alasnya 16, panjang atasnya 10. Kemudian luasnya berapa? 156. Jadi kita hitung rumusnya kan L sama dengan setengah kali alas tambah atas kali tinggi. Sekarang kita belum tahu tingginya berapa, ya kan? Jadi kita hitung aja di sini. Alas tambah atas, jadi 156. Di sini kan 156 sama dengan setengah AL plus AT. 26 dibagi 2 berarti 13 kali T. Sehingga kita hitung T sama dengan 156 dibagi 13 sama dengan 12 ya. Jawabannya di sini berarti 12 meter ya. Itu kan soal nomor ini lebarnya ya kan. Oke. Hari Minggu warga di desa Pak Joko melakukan kerja bakti. Warga mengecap atap gapura yang berbentuk trapesium pada sisi depan dan belakang. Atap gapura itu panjang sisi sejajarnya 4 dan 3. Jarak kedua sisi tersebut 0,9. Berapa luas? Oke, 0,9. 4 tambah 3 12 ya kan? 4 tambah 3 12 bagi 2 6. 6 dikali 0,9. 5,4 meter. Ya. Nomor 5. Pak Sani sedang membuat petak kecil untuk membuat benih padi. Petak tersebut berbentuk trapesium siku-siku. Jarak sisi-sisi yang sejajar 5 meter. Kedua sisi yang sejajar tersebut berukuran 4 meter dan 6 meter. Berapa luas petak yang dibuat Pak Sani? Oke. Berarti kita hitung 4 tambah 6 bagi 2 berarti 5. 5 dikali 5 sama dengan 25 meter persegi. Ya. Oke. Itu untuk trapesium. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi untuk luas trapesium itu sama dengan setengah alas tambah atas dikali tinggi ya. Ini rumusnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dari trapesium, kita akan ke layang-layang. Layang-layang itu terdiri dari dua buah bangun segitiga, ya.
Nah, dua buah bangun segitiga ini kita lihat ada dua diagonal ya. Ada diagonal panjang dan ada diagonal pendek. Ada BD ya kan, diagonal panjang dari 1 B ke D. Dari B ke D dan kemudian A ke C, itu diagonal pendek D2 ya. Ini AO sama dengan OC. AO sama dengan OC ya, karena dia bagi dua ya kan. Ini segitiga dan luasnya. Segitiga sama kaki, sifat-sifat khusus. Dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dapat disusun menjadi sebuah bangunan layang-layang. Jadi luas layang-layang itu adalah dua buah segitiga sama kaki. Kita tinggal hitung luas ya. Rumus luas layang-layang adalah L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Jadi luas layang-layang itu dari segitiga ABC dan segitiga ADC. Ya. Karena BO plus OD sama dengan BD ya. D1, D2 diagonal layang. Rumus layang di atas ditentukan panjang diagonalnya. Panjang diagonal pendek D1 adalah 2L per D2. Panjang diagonal panjang adalah D2 sama dengan 2L per D1. 2 kali L, 2 luas. Oke, dicoba nih. Rama, ayo jawab. Coba lengkapi dulu nih, supaya lebih paham ya. Rama. BD itu 18 cm diagonal panjang. AC itu 16 cm diagonal panjang. Luasnya adalah BD dikali, ini adalah AC. Jadi 18 dikali 16. Setengah kali 18 kali 16 berarti berapa? 9 kali 16. Ya, 144. Layangan ABCD adalah 144 cm. Luas layang-layang PQRS 280 cm. SQ berapa cm diagonal pendeknya? SQ. Ini kan 10, berarti 10 tambah 10 berarti 20. Luasnya sama dengan PR dikalikan SQ. Ya. PR sama 2 kali luas. Dua L dibagi D1 ya. PR D1 berarti ini dibagi 20. 2 kali 280 dibagi 20. Jadi berapa? 2 kali 280 berapa? Berarti 500 tambah 60. 560 dibagi 20. Berapa? 28 cm. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ya? Jadi ini rumusnya sudah seperti ini ya. Kalau kita sudah mengingat lagi, sudah ingat, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya untuk latihan. Ya, latihan menghitung luas layang-layang. Oke? Nah, ini soal nomor 1. Silakan dijawab uji keterampilan. Oke, sini. Ini bingung ya.
Oke? Paham nggak bentuk soalnya yang ini? Rama? Yang ini? Atau kita langsung latihan uji kemampuan 2 saja ya? Oke. Soalnya kalau membaca soalnya agak bingung ya. Apa nih tuh soalnya kayak gue? Ini nih. Coba dijawab soal nomor 1, soal nomor 2. Gampang kok ini soal nomor 1. D1, D2 nya udah diketahui. Ya kan nomor 1. Luasnya adalah, ingat rumusnya adalah diagonal pendek dan diagonal panjang. Berapa luasnya? Kayak ini. Ini kan diketahui 12 dan 8 untuk nomor 1 ya. Nomor 1 nih, Rama. Ayo. L sama dengan setengah kali 12 tambah, iya. Setengah kali 12 kali 8. Ya. Kali 12 kali 8. Berapa? 12 kali 8 berapa? 6. 6 kali 8? 6 kali 8. 48 cm persegi. Oke, ini nomor 2. Nomor 2 itu ada setengah kali berapa? 17 kali 12. Berapa? Jadi 6 kali 17 ya. 6 dikali 17. Ini berarti 102 cm persegi ya. Oke. Coba ini sama nggak hasilnya? Harusnya sama karena ini sifat komutatif ya. Setengah kali 17. Hah? 51. Oh iya. Berarti ini 51 hasilnya. Lima kali 0,5 kali 17 kali, iya benar ini 102. Jadi tadi saya hitung. Oke, yang nomor 3. Nomor 3 itu L sama dengan setengah dikali berapa? 30 kali 22, berarti 15 kali 22. Ini berarti sama dengan 330. Ya, 330 cm persegi. Kemudian yang nomor 4. L sama dengan setengah kali 28 kali 24. Jadi berapa? 14 kali 24. 336 meter persegi. Oke. Sekarang yang nomor 2. Jika diketahui luasnya, nomor 5 nih. Luasnya 420 cm persegi. D2-nya 24 cm. Berarti berapa D1-nya? Jadi L sama dengan 420 dibagi 24. Ya. Kali bagi 2 lagi. Atau kali 2 ya. Empat 20 bagi 24. 17,5. 17,5 itu kali 2.
35. cm ya untuk nomor 5. Kemudian nomor 6. 420 dibagi 28 ya. 86 kali 2. Oh, salah ini ada satu. 420 dibagi 28. 15 kali 2 berarti 30 cm ya. Coba kita hitung. Itu atau tidak nih ya. Kita gunakan hitungannya ya. Berarti 15 kali 28. 420 betul ya. Oke, kemudian nomor 7. 420 dibagi 40 kali 2. 21 ya. Ini 21 cm. Kemudian yang nomor 8. 42. 420 dibagi 42 berarti 10 kali 2 berarti 20. Ini adalah 20 cm ya. Ini untuk latihan soalnya yang uji keterampilan 2. Sekarang silakan kerjakan untuk yang ini ya. Untuk permasalahan berikut uji kemampuan 2 waktunya 10 menit. Ayo Rama, 10 menit Rama. Oke. 10 menit. Yang mana ya? Uji kemampuan. Ya. Kemampuan 2. Aslinya.
Nah, Ayah ke kamar dulu. Belum selesai tuh satu.
Oke, sudah selesai? Oke, sudah selesai karena waktunya sudah semakin mepet ya. Jadi nomor 1 jawabannya 212. Dodi ingin membuat sebuah layang-layang. Dua bilah bambu yang dibuat Dodi berukuran 48 cm dan 44 cm. Layang-layang sudah jadi, berapa luasnya? Nah, jadi ini kan D1, D2, berarti setengah kali 48 kali 44. Berapa hasilnya? Coba kita hitung ya, nomor 1. (1056). Salah, nomor 1 itu 1056. Nomor 2. Suatu hiasan dinding berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 24 dan 20. Berapa luas hiasan dinding tersebut? Oke, kita hitung. 0,5 dikali 24 kali 20. Sama dengan 240. Ini kok 480, salah lagi Rama nih. 240, udah salah 2 Rama. Nomor 3. Pada dinding taman terdapat hiasan berbentuk layang-layang. Luas hiasan 5.700 cm persegi. Panjang salah satu diagonalnya 120. Berapa panjang diagonal yang lain? Oke, kita hitung saja. 5.700 dibagi 120 sama dengan 47,5. Nah, ini belum dikali 2, kita kali 2. Sama dengan 95. Wah, salah 3. Rama salah semua ini. Nomor 4. Adi membuat layang-layang dengan kerangka dari bambu ditutup kertas. Kedua bambu digunakan untuk kerangka panjang yang sama. Jika kertas dibutuhkan 800 cm persegi, berapa panjang kedua kerangka layang-layang Adi? Nah, kerangkanya kan sama nih, berarti kita hitung saja. 800 dibagi 2 sama dengan 400. 400 dibagi 2 sama dengan 200, ya kan? 20 dong. Jadi 20 kali 20 iya. 800 dibagi 2 sama dengan 400. Yang satu 400, berarti yang satu 800. Seperti itu ya. Karena ini sama panjang, berarti 400 ya. 200. Agus membeli kertas berukuran 80 cm, 125 cm. Kertas digunakan membuat layang-layang. Panjang diagonal 40 dan 45. 8 buah. Berapa sisa kertas yang dibeli Agus? 40 dan 45. Jadi kita hitung luasnya ya. Kita hitung dulu luasnya. Setengah kali 40 kali 45 sama dengan berapa? 900 cm. Oke. Sekarang kita hitung 80 kali 125. 80 dikali 125 sama dengan 1000 dibagi 900 tadi. Berarti 11. Ya kan? Nah, dipakai 8, berarti masih sisa 3. Ya kan? Sisa 3 buah. Nah, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mulai minggu depan kita mungkin akan belajar materi kelas 6 ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan pekerjaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.